إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي رواه الإمام الترمذي: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui kesempatan mimbar Jumat ini, Sakti kembali menasihati diri pribadi dan seluruh sidang jamaah yang berhadir bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara dan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Siapapun yang menghendaki kebahagiaan, kejayaan di kehidupan yang pasti fana ini, sekaligus kehidupan akhirat yang kekal abadi nantinya, maka tidak ada bekal yang lebih baik untuk ini yang melebihi daripada bekal iman dan takwa yang buahnya adalah amal saleh. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh mulanya orang-orang yang senantiasa menggunakan akalnya untuk berfikir mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Bekalilah diri kalian. Sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah bekal takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai ulul albab, orang-orang yang menggunakan akalnya untuk senantiasa berfikir. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 110 menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik berbanding umat-umat yang lain, karena umat Islam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi untuk menjadi umat yang mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah setiap ada kemungkaran dan beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir beliau menjelaskan bahwa para ulama ahli tafsir sedikit berbeda pendapat kemana kembalinya dhamir kuntum pada ayat ini. Sebagian ulama mengatakan ini kembalinya ke para sahabat Nabi. Kalian adalah umat yang terbaik, yang dimaksud kalian adalah para sahabat Nabi, karena mereka lah yang melakukan tadi amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya. Tapi mayoritas para mufassir termasuk Syekh Wahbah Az-Zuhaili
lebih setuju kepada pendapat bahwa kalian yang dimaksud ayat ini adalah umat Islam. Umat Islam. Tapi beliau mengatakan bahwa kapan umat Islam itu menjadi umat yang terbaik, tentu kalau 3 persyaratan itu mereka lakukan. Itu menyuruh orang melakukan kebaikan, mencegah bila mana ada yang melakukan kemungkaran, dan beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya. Maka apabila persyaratan ini tidak dilakukan, secara otomatis juga stempel sebagai umat terbaik itu akan kemudian hilang. Maka pentingnya perkara mengajak orang buat baik, menyuruh orang, mengajak orang buat baik, mencegah bila ada yang buat kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala di ayat 104 dari surah Al-Imran mengatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ayat ini Allah awali dengan redaksi perintah. Dalam ilmu ma'ani, cara membuat perintah dalam bahasa Arab itu ada 4 cara. Di antaranya adalah dengan fi'il amr, kemudian dengan fi'il mudhari' dengan lamul amr. Maka di sini ditemukan lamul amr dan fi'il mudhari'. Maka berarti dia adalah harus ada. Harus ada di antara kalian sejumlah orang yang tugasnya atau kegiatannya adalah mengajak orang baik, mencegah orang bila ada yang melakukan kemungkaran. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Para ulama Syekh Wahab Az-Zuhaili mengatakan ayat ini memerintahkan apabila negara bentuknya negara Islam, maka pemerintah wajib mengangkat orang-orang yang diberi tugas khusus dan tentu diberi juga gaji untuk itu, untuk tugas amar ma'ruf nahi munkar. Inilah yang kemudian disebut dalam istilah fikih dengan wilayatul hisbah, atau di Saudi disebut dengan hayatul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dalam bahasa sederhananya adalah polisi syariat. Apabila negara bukan bentuk negara Islam, maka tugas ini secara otomatis akan dipundakkan kepada pundaknya para ulama. Dan tugas amar ma'ruf nahi munkar adalah tugasnya para rasul, para anbiya. Ketika mereka tidak ada, maka ahli warisnya lah yang mengambil tugas ini. Al-ulama warathatul anbiya. Yang penting bahwa dalam setiap masyarakat muslim harus ada orang-orang yang kegiatannya adalah tadi mengajak orang buat baik, mencegah orang buat kemungkaran. Karena apabila di suatu tempat terjadi kemungkaran, kemudian orang-orang pada membiarkan kemungkaran itu, ini adalah jalan untuk segera mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk berbagai bencana. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 25 mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Kalian harus berusaha untuk menghindari terjadinya fitnah yang maknanya adalah azab Allah di dunia dalam bentuk macam-macam bencana dan malapetaka yang kalau terjadi tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang jahat saja, termasuk orang-orang yang saleh pun akan ditimpa karena mereka membiarkan ketika ada kemungkaran itu terjadi. Istri Nabi Zainab binti Jahash pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyebutkan bahwa orang Arab akan segera ditimpa oleh malapetaka. Lalu Zainab binti Jahash bertanya kepada Nabi, "Anahliku wa fina salihun?" Apakah kita bisa binasa kalau di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang saleh? Nabi menjawab, "Qala na'am idza kasura al-khabar." Iya, kalau kemungkaran sudah merajalela. Maka akan pentingnya mencegah setiap kemungkaran yang terjadi. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat dari Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu
Beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa saja dari kalian melihat satu kemungkaran, maka dia harus beri peran untuk cegah itu kemungkaran. Pertama dengan tangannya, makna tangan dua, makna hakiki dan majazi. Betul-betul dengan tangan atau tangan dalam makna kekuasaan. Tidak semua kemungkaran bisa dicegah dengan tangan. Pertama adalah yang membuat kemungkaran lebih kuat dari kita. Maka kalau kita cegah, kita akan dibinasakan sama dia. Atau kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Maka kata Rasulullah, fa in lam yastati, kalau memang tidak bisa mencegahnya dengan tangan, fa bi lisanihi, maka dia dengan lisannya dia nasihati baik-baik, dia ingatkan baik-baik, dia sampaikan baik-baik. Tidak semua juga kemungkaran bisa disampaikan dengan baik-baik, dinasihati baik-baik, belum tentu. Karena kalau yang buat kemungkaran preman, kita bilang baik-baik pun mulut kita disobek. Kalau yang melakukan kezaliman adalah pemerintah yang otoriter, kita nasihati baik-baik, kita pun dikirim ke penjara. Maka kata Rasulullah, fa in lam yastati, kalau tidak mungkin juga dibilang baik-baik dengan lisan, fa bi qalbihi, maka tetap harus dicegah kemungkaran itu. Yang terakhir adalah dengan hatinya, benci kepada kemungkaran itu, dan itulah selemah-lemah kewajiban orang yang beriman terhadap sebuah kemungkaran. Makna wa dzalika adhaful iman, terjemahannya yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Dari maknanya selemah-lemah kewajiban orang beriman terhadap sebuah kemungkaran. Karena ada redaksi lain, laisa wara'a dzalika habba khardal minal iman. Tidak ada sekecil apapun iman dalam dada kita kalau tengok kemungkaran enggak benci pun, malah mendukung. Na'udzubillah. Hadis ini oleh para ulama dalam berbagai kitab-kitab ilmu dakwah atau juga dalam mensyarah hadis ini, mereka menempatkan di bawah judul Marahilu Taghyiril Munkar, tahapan-tahapan dalam mencegah sebuah kemungkaran. Jamaah Jumat yang mulia, kalau hadis ini kita kaitkan dengan tanggal 17 April di hadapan kita ini, maka kita secara konstitusional oleh negara diberi hak yang sudah ada hak pilih untuk menentukan 5 tahun ke depan Indonesia, 5 tahun ke depan Aceh, 5 tahun ke depan Aceh Besar, yang merajalela mungkar apa kebaikan dengan tangan kita. Hari ini saya dengan lisan saya sampaikan. Pada tanggal 17 April yang punya hak suara dengan tangan. Dan itu langsung umum, bebas, rahasia. Tidak boleh paksa siapapun, tidak boleh diketahui oleh siapapun. Maka kita diberi hak dengan tangan kita, apa maunya mungkar atau maunya kebaikan, dengan tangan kita. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kalau kesempatan ini tidak kita lakukan atau kita lakukan dengan tidak benar, maka ketika kemungkaran nanti merajalela, di mana-mana korupsi, di mana-mana penyimpangan-penyimpangan, di mana-mana sogok-menyogok, maka kemudian kita akan apa? Akan kemudian marah-marah di warung-warung. Kenapa pemerintah begitu? Kenapa DPR begini? Apa yang kita sampaikan kemudian diangkat saja anjing menggonggong kafilah berlalu. Ujung-ujungnya kita marah dalam hati kita. Maka kita terpaksa menunggu 5 tahun yang akan datang. Maka sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah kesempatan bagi rakyat di Indonesia yang merupakan pemilik kekuasaan tertinggi. Bagaimana arah Indonesia 5 tahun yang akan datang ditentukan rakyat. Tapi tidak semua rakyat kemudian ditanya pendapatnya. Karena itu tidak mungkin, maka rakyat mengirim perwakilan. Maka logika sederhana jamaah rahimakumullah, setelah reformasi di Indonesia ini 2 kekuatan besar. Pertama adalah kekuatan eksekutif. Bosnya secara nasional adalah presiden.
Di provinsi adalah gubernur, kabupaten kota adalah bupati. Maka tidak mungkin kalau presidennya orang fasik, tidak mungkin dia mudah akan pilih menteri-menteri orang yang saleh. Karena tidak bisa kerjasama dalam kejahatan. Pasti dia akan pilih kemudian menteri-menteri juga yang samudera. Gubernur yang fasik tidak mungkin pilih sekda yang baik. Tidak mungkin pilih kepala-kepala dinas yang baik-baik. Bahkan orang yang amanah, orang yang punya kemampuan akan ditonjolkan. Karena tidak bisa kerjasama dalam kemungkaran. Maka gubernur yang fasik akan pilih sekda yang fasik, akan pilih kepala dinas yang fasik. Turun ke bawah kepala dinas yang fasik akan pilih sekretaris dan kemudian juga tapi orang-orang fasik. Turun ke bawahnya dikasih kasubag orang-orang fasik. Akhirnya di mana-mana ada kefasikan, di mana-mana maksiat. Begitu juga jamaah rahimakumullah, kekuatan legislatif yang itu membuat undang-undang, membuat kanun, yaitu mengontrol eksekutif, yaitu menentukan arah kebijakan pembangunan melalui anggaran. Ini kalau diisi orang-orang jahat dan eksekutifnya jahat, berkumpullah kepada orang-orang jahat, maka di mana-mana adalah kejahatan. Maka ini kesempatan bagi kita untuk menentukan. Maka jamaah rahimakumullah, Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama dan dai besar Mesir, meninggal tahun 1996, banyak menulis kitab. Salah satu kitab beliau ada sama saya, beliau tulis tentang khuluqul muslim, akhlak seorang muslim. Setelah beliau membahas tentang bagaimana kaitan akhlak dengan iman, kemudian beliau membahas ruang lingkup akhlak dalam Islam, maka beliau mulailah membahas tentang akhlak yang paling penting bagi orang Islam. Yang pertama adalah kejujuran. Dalam bab pembahasan beliau tentang kejujuran, beliau menjelaskan tentang pilih memilih parlemen, karena beliau sudah hidup di zaman pilih memilih parlemen. Kata beliau, ketika kita memilih seseorang untuk satu jabatan publik, maka agama mengharuskan kita untuk menempatkan orang yang mampu duduk di situ dan punya akhlak yang baik, punya kapasitas dan integritas. Maka ketika kita kemudian memberi pilihan kepada orang yang tidak mampu, tidak punya kapasitas, maka kita telah melakukan kesaksian palsu kepada Allah. Maka beliau mengangkat hadis Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku beritahu apa itu dosa paling besar? Banyak dosa besar, ini paling, bukan besar, paling. Kemudian sahabat mengatakan, "Qalu bala, ya Rasulullah, tentu kami mau." Rasulullah menyebutkan pertama adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Dua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, qatlun nafsi, membunuh orang lain. Rasul tadi berdiri dengan berpegang kepada tongkat, kemudian beliau duduk, lalu menambahkan, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Beliau menambahkan lagi kesaksian palsu termasuk dosa paling besar. Yang kedua, ketika beliau membahas tentang akhlak yang kedua paling penting adalah masalah amanah. Kita secara agama diberi amanah untuk menempatkan orang yang punya kemampuan, yang punya akhlak integritas. Maka kita tempatkan seseorang yang tidak mumpuni di situ, tidak punya akhlak di situ, maka dia telah mengkhianati amanah. Maka beliau mengutip lagi terkait dengan ini hadis Sahih Bukhari. Ketika seseorang datang kepada Rasulullah SAW, dia bertanya, "Mata taqumus sa'ah?" Rasulullah, kiamat kapan terjadi? Rasulullah kemudian mengatakan, "Idza dhuyyi'atil amanah." Kalau amanah sudah disia-siakan. Maka kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana maksud menyia-nyiakan amanah Rasulullah? "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Kalau sebuah urusan diserahkan kepada orang yang tidak mampu, maka inilah tanda dekatnya kepada kiamat atau kepada kehancuran. Maka sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang yang amat kita sayangkan, kita saksikan, kita dengar, masyarakat sekarang ini banyak sekali mengeluh sebetulnya. Kenapa pemerintah korupsi di mana-mana? Kenapa DPR pikir dirinya sendiri, keluarganya tidak pikir rakyat? Tapi ketika kesempatan diberikan rakyat, maka rakyat melakukan kesalahan yang sama.
Apa kesalahan yang sama kalau kita tanya, rantau ni pilih ganyo, rantau yang jauh pengen punya pilih. Rantau ni pilih, tunjuk-tunjuknya pilih. Mana negara orang yang mampu, mana ada mampu, nanti lupa hidupnya punya. Kalau begini cara pikir masyarakat dalam memilih dalam mimpi akan ada perubahan. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, memilih orang karena diberi sesuatu, ini namanya sogok menyogok. Ar-rashi wal murtasyifina, yang memberi sogok dalam neraka, yang terima sogok dalam neraka. Dan kalau baca jamaah rahimakumullah dalam surat Hud ayat 113, Allah mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan dukung orang-orang zalim. Apa akibatnya? Fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Karena kalian akan dimakan api neraka kalau mendukung orang zalim dan tidak akan dibantu nanti oleh Allah di hari akhirat karena kalian di dunia ini mendukung orang-orang yang zalim. Terakhir jamaah rahimakumullah, bahwa sekarang banyak orang yang datang ke kita minta bantu. Ada famili kita, teman kita, sahabat kita minta tolong, membantu ulun kali goyo. Ulun kami gula orang yang sedang, ulun cara sedang, membantu ulun. Maka bagaimana Rasulullah mengajarkan kita dalam hadis Sahih Bukhari, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Qalu hadza nansuruhu mazluman, wa kaifa nansuruhu zaliman? Bantulah saudaramu, kata Rasulullah, yang buat kezaliman dan yang dizalimi. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau membantu orang yang dizalimi paham caranya bagaimana? Orang dicuri uangnya, nggak ada ongkos pulang, kita kasih duit biar ada ongkos pulang. Orang yang dipukul berdarah-darah, kita bawa ke puskesmas. Tapi Rasulullah suruh bantu juga orang yang zalim. Sahabat bertanya, gimana cara bantu orang zalim? Rasulullah, ta'khudz fawqa yadihi. Kamu tahan dia, cegah dia, jangan sampai kuat zalim. Itulah cara membantu orang zalim. Maka sekarang siapapun minta tolong, jawab saya bantu. Betul-betul saya bantu. Cuma tanggal 17-nya cara bantunya beda. Kalau dia orang yang tidak amanah, tidak punya akhlak dan moral, tidak punya kemampuan, maka kita bantu tidak memilih dia. Kalau orang tersebut adalah orang yang punya kemampuan, orang yang amanah, bisa dititipkan amanah, maka cara membantu adalah dengan memilih dia. Jangan sekali-kali memilih itu dengan karena diberi A, diberi C. Pertama, inilah sogok menyogok. Yang kedua, jangan mimpi ada perubahan di republik ini. Dan setiap nanti kejahatan yang dibuat oleh orang ini, tetap kita tanggung jawab dosanya. Kita yang mengantarkan dia untuk melakukan itu dengan kita memilih dia. Mudah-mudahan ada manfaat saya dan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.